Industri 4.0 merevolusi manufacturing melewati sistem cyber fisik, IoT, otomasi, dan analitik data, menghadirkan pabrik pintar yang efisien. Pemerintah mendorongnya melalui program Making Indonesia 4.0. Sementara PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menjadi pionir dengan mengintegrasi teknologi ini ke filosofi produk just in time. Perkembangan industri itu ada industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Lalu ada karakteristik industri yang merupakan IoT, robotika industri, big data analytics, cyber physical system, dan digital twin. Pabrik Toyota Motor Manufacturing Indonesia Sunter 1 didirikan pada tahun 1973, fokus produksi mesin TR dan ethanol engine. Untuk kapasitasnya 195.000 unit per tahun. Sunter 2 pada tahun 1977, Jakarta Utara, fokus pada bagian press parts dan casting parts. Kapasitas 96.000 unit press parts dan 24.000 ton casting parts per tahun. Karawang 1 pada tahun 1998, produksi kendaraan EMV. Kapasitas 144.000 unit per tahun. Karawang 2 2013, produksi kendaraan penumpang. Kapasitas 138.000 unit per tahun. Karawang 3 2016, produksi mesin RNR, kapasitas 228.000 unit per tahun. Nah, jadi di sini itu yang pertama ada robot press shop, di mana fungsi dari robot press shop ini adalah untuk memotong dan membentuk panel bodi mobil dari baja gulungan yang masih mentah sampai jadi dengan mesin press raksasa dan robot handling. Lalu yang kedua ada robot welding yang menggabungkan panel-panel kecil seperti yang sudah dibuat tadi di robot press shop menjadi panel yang lebih besar dan membentuk rangka utama kendaraan dengan spot welding dan arc welding robot. Nah, spot welding itu mesin yang paling dominan dalam pengerjaan di sini karena dia yang mengelas bodi-bodi dan panel-panel yang sudah dibuat tadi. Dan arc welding ini sebagai pelengkap, seperti misalkan ada panel bodi yang membutuhkan pengelasan yang lebih tebal atau lebih kuat. Terus yang ketiga ada robot painting. Itu dia digunakan untuk melakukan pengecatan berlapis seperti electric deep coating, surfacer coat, dan clear coat dengan robot yang untuk menciptakan perlindungan dan estetika pada bodi mobil. Dan yang terakhir ada robot assembly atau robot handling, memasang komponen seperti kaca, pintu, dan dashboard dengan robot. Setelah itu, robot yang digunakan untuk perakitan itu ada robot Kawasaki BX130X, di mana robot ini dipakai untuk spot welding dan assembly bodi mobil pada Toyota. Nah, terus ada robot Yaskawa Motoman, di mana digunakan untuk proses welding juga dengan kecepatan dan presisi yang tinggi. Robot ini juga menjaga kualitas sambungan dan mempercepat perakitan, serta meningkatkan efisiensi produk di Toyota. Nah, robot press shop itu large stamping press pada proses press shop. Nah, itu mencetak lembaran baja menjadi panel bodi mobil seperti pintu, atap, dan kap mesin dengan presisi yang lumayan tinggi. Memastikan bentuknya itu sesuai dengan desain yang sudah diformatkan ke robotnya dan mendukung produksi massal yang efisien dan minim kecacatan. Nah, yang terakhir itu ada mesin skid atau skillet conveyor, di mana pada proses painting digunakan untuk menggerakkan bodi mobil dengan stabil dan memastikan cat merata dan produksi efisien dan mengurangi kecacatan. Perbedaan menggunakan robot dan tanpa menggunakan robot. Dengan robot itu dapat efisiensi waktu yang tinggi, presisi dan konsistensi kualitas terjamin, mengurangi kesalahan manusia, produksi massal yang lebih cepat, keamanan kerja yang lebih baik. Kemudian yang tanpa robot itu proses lebih lambat, kualitas bervariasi tergantung manusianya itu sendiri, risiko kesalahan manusia yang tinggi, produksinya terbatas, risiko kecelakaan kerja yang lebih tinggi. Nah, penerapan otomasi industri pada teknologi Toyota Motor Manufacturing Indonesia secara signifikan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produksi. Keberhasilan ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, dukungan kebijakan, dan kolaborasi rantai pasok. Langkah selanjutnya adalah memperluas pemanfaatan teknologi digital ke perusahaan pemasok, memperkuat pelatihan tenaga kerja, dan meningkatkan integrasi sistem untuk transformasi digital yang merata dan berkelanjutan.